Hari ini adalah hari kelima pelayaran kemanusiaan dari kapal MGS Geosurvey di Selat Kalimantan. Pagi ini, kapal kami kedatangan tamu dari TNI Angkatan Laut Indonesia, yaitu para penyelam. Mereka ditugaskan untuk membantu tim survei dalam rangka memastikan objek di dasar laut secara visual. Objek dua-duanya. Kalau masih baru rasanya. Saat ROV turun ke dasar laut, kami semua memonitor dari ruang survei di atas kapal. Dari monitor, terlihat bahwa robot ini tidak berhasil mendapatkan gambar yang jelas pada objek di bawah laut karena faktor lumpur di dasar laut. Namun diduga ini adalah objek yang sudah lama berada di bawah laut. Untuk memastikan hal ini, para penyelam dari tim gabungan TNI Angkatan Laut melakukan penyelaman ke dasar laut. Sebelumnya, lokasi penyelaman ditandai dengan beacon atau penanda, sehingga para penyelam lebih mudah mencapai objek di dasar laut. Penyelaman dilakukan di hari ke-6 pada tanggal 5 Januari 2015. Tim penyelaman Angkatan Laut ini terdiri dari beberapa satuan. Yang pertama adalah dari Denjaka, kemudian Taifib, Kopaska, dan penyelam di Selam Baer. Masing-masing ada total jumlah 57 penyelam semuanya. Kalau sesuai perintah dari komando atas, fungsi kita di sini adalah penyelaman untuk evakuasi. Yang pertama adalah kita evakuasi korban. Yang kedua, apabila memang ditemukan objek pesawat atau apa, kita akan mencari sesuatu seperti black box atau perlengkapan lain yang memang dibutuhkan untuk investigasi. Usai menyelam, briefing hasil penyelaman dilakukan di atas kapal. Karena kondisi dasar itu agak sedikit tumbuh karang pendek setinggi 1 jari. Kemungkinan besar memang di dalam karang tersebut ada logam. Penyelam yang turun menjelaskan kondisi di bawah laut secara detail. Terkubur. Ya. Jadi memang dengan perkiraan dimensi seperti itu bisa menjadi apa ya? Maksudnya kemungkinan besar terjadi di sana. Jika diketahui objek di dasar laut bukan bagian dari pesawat AirAsia, Ketua Tim Survei Muhammad Aga dan Ketua Tim Penyelam melapor pada KRI Banda Aceh selaku pusat koordinasi pencarian. Mereka pun diberikan lokasi pencarian baru. Pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, kami masih berada di atas kapal Geosurvey untuk meneliti dan juga pemetaan di mana jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Di belakang saya sekarang sudah ada kapal dari KRI Banda Aceh yang siap menurunkan pasukan kataknya untuk meneliti dan juga mencari badan inti dari pesawat AirAsia. In position. Kapal MGS Geosurvey menuju lokasi baru. Kapal MGS menjadi pusat data survei dan acuan bagi kapal yang lain. Di sekitar kami ada 3 kapal perang. Salah satunya adalah KRI Banda Aceh yang siap mensupport tenaga penyelam. Dari penyisiran di lokasi kedua ini, ditemukan objek yang signifikan sebanyak 5 objek. Dari 5 objek tersebut, terdapat 1 objek terbesar berukuran 10 meter. Lokasi objek berada di titik koordinat 3 derajat 38 menit 39 detik lintang selatan dan 109 derajat 43 menit 45 detik bujur timur. Lokasi ini berjarak sekitar 127 km dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap objek ini hingga didapatkan ukuran volume objek
sebesar 10 kali 5 kali 3 meter. Untuk kemudian dilakukan analisa geofisis terhadap suspek. Jadi kita hanya dikasih satu titik poin, misalnya titik poin ini kita nanti akan scanning. Tapi bukan berarti titik poin itu merupakan objeknya. Tapi kita akan scanning di daerah sana, kira-kira di mana letak objeknya, kalaupun memang ada di sana. Jadi kita di sini menunggu informasi dari Basarnas, kita terus berkoordinasi di mana kira-kira letak-letak atau suspek-suspek objek yang mereka temukan. Beacon kembali dipasang pada objek untuk persiapan menyelam esok hari. Ini hari ke-8, penyelam kembali turun ke dasar laut untuk memastikan objek yang telah ditandai sebelumnya. Tiba-tiba, usai menyelam, sorak-sorai terlihat dari perahu karet para penyelam. Ditambah dengan berita dari radio panggung yang secara jelas mengkonfirmasi bahwa penyelam memastikan objek adalah bagian dari pesawat Air Asia. Akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil. Koordinasi langsung dilakukan dengan Basarnas, mengabarkan bahwa objek yang ditemukan adalah bagian ekor pesawat Air Asia. Jadi di Basarnas ini dia ngasih objek pesawat yang jatuh pada saat itu. Jadi dia foto, kemudian dengan colornya dan lain-lain memang serupa seperti ini. Sekarang dari data yang pertama, dari diver turun, kita kan udah coba download, kemudian kita cocok-cocokkan. Jadi ada teks PK, kemudian di sini juga AX, kita juga dapat AX. Jadi kemungkinan dua objek ini berada di sekitar belakang badan kapal. Kemudian di sini kita identifikasi ada titik Aresia. Jadi kalau tadi kita coba simulasikan secara sederhana, kemungkinan si kapal itu menunjang masuk. Seperti itu. Jadi kemungkinan objek titik ini ada dua, Aresia dan ini. Tapi kalau dia menunjang seperti ini, kemungkinan yang akan utuh adalah bagian ekornya. Untuk masanya kan tidak akan berubah, kecuali dia pecah karena tidak tercerai dalam kondisi masih menyatu ya waktu pecahnya bagian. Dia baru naik, kalau saya tahu saya dikasih floating pack supaya dia ngapung. Jadi nanti untuk pertimbangan dimensi yang berapa diukurnya pun tolong dipertimbangkan juga. Sekarang objek besarnya udah kita temukan, berarti saat ini yang terpenting adalah koordinasi dengan kapal-kapal lain. Apa yang mereka bisa kasih bantu ke kita lakukanlah. Kebanggaan luar biasa dirasakan oleh seluruh tim yang berada di kapal MGS Geosurvey. Ketua tim survei, Muhammad Agarido mengatakan, keberhasilan ini adalah hasil kerja tim yang luar biasa. Mulai dari tim survei, tim kapal, hingga tim penyelam dari TNI Angkatan Laut dan Basarnas. Hal ini pun diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia mampu melakukan pencarian objek bawah laut dengan sigap dan cepat. Tim Survei Laut Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dengan koordinasi dari Basarnas akhirnya telah berhasil menemukan bagian dari Air Asia QZ8501. Dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat membuktikan kepada dunia bahwa mereka dapat bersaing dan juga memiliki teknologi yang luar biasa dengan negara-negara berkembang. Muhammad Agar Ridho Aldila sebagai kepala tim survei dan Kapten Bayu Sulistiono sebagai nahkoda kapal berada di balik layar kekompakan 42 kru yang berada di kapal MGS Geosurvey.
Kapten Bayu bertanggung jawab atas kendali teknis operasional kapal. Sedangkan Aga Ridho bertanggung jawab atas pengoperasian alat sensor canggih pada kapal ini. Demikianlah informasi yang kami sajikan dari hari ke hari dalam proses pemetaan dasar laut yang dilakukan oleh tim survei bekerjasama dengan Basarnas. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Kami kru televisi edukasi dari Selat Kalibata mohon undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan majulah Indonesia. Pelayaran kemanusiaan adalah sebagian kecil peran generasi Indonesia dalam dunia maritim Indonesia. Masih banyak tantangan selanjutnya untuk generasi maritim Indonesia. Semua diawali dari pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan.